sebutir nasi yang menangis. Satu suap lagi ya. Hai, bujuk kakek kepada Naya yang sedang disuapi saat makan siang. Sudah kek, Naya kenyang. Sambil memalingkan wajahnya, Naya menolak suapan dari kakek. Ya sudah, kalau kamu tidak mau makan siang, gimana kalau kakek cerita aja? Boleh? Sambil mengarahkan wajahnya Naya kepada wajah kakek yang sedang tersenyum, lalu Naya pun menjawab, boleh kek. Sambil dengan riang, Naya mengangguk di depan kakek. Judulnya, Sebutir Nasi yang Menangis. Kakek memulai dongengnya. Emang nasi bisa nangis ya? Gumam Naya dalam hati sambil fokus mendengarkan dongeng dari kakek. Di suatu sore, di pasar yang sangat ramai, ada seorang pedagang beras yang sampai sore itu belum juga laku dagangannya. Ia sangat menyayangi dan selalu merawat beras dagangannya dengan penuh cinta. Berdoa agar pembeli berasnya kelak dapat merasakan betapa istimewa beras dagangannya itu. Pedagang itu pun berdoa seraya menawarkan beras itu dengan riang, sehingga menarik salah satu ibu untuk membeli beras tersebut. Sang ibu membeli beras sebanyak 5 kilo untuk persediaan katanya. Sang ibu pun pulang ke rumah dan memasak beras itu dengan penuh cinta agar keluarga yang menyantapnya dapat dengan lahap memakannya. Sembari memasak, sang ibu berkata, semoga anak-anakku suka dengan masakanku hari ini dan makan dengan lahap agar tetap sehat dan kuat. Tanpa pernah disadari, ternyata beras-beras tersebut dapat mendengar apa yang diucapkan oleh pedagang beras dan juga sang ibu yang hendak memasaknya menjadi nasi. Nasi pun sangat gembira karena merasa disayangi oleh orang-orang yang menanam, memanen, menjual, dan memasaknya. Ia juga berharap orang-orang yang menyantapnya akan merasa kenyang dan juga senang. Namun ternyata seorang gadis kecil, anak dari ibu yang memasak nasi tersebut, saat makan malam dengan sangat lahap tak sengaja menjatuhkan sebutir nasi dari piringnya. Di suapan terakhirnya, kemudian nasi itu pun berteriak dengan sangat kencang. Namun teriakannya hanya bisa didengar oleh teman-teman sesama nasi pada sendok tersebut. Sang nasi berteriak, aku tidak mau dibuang, aku mau disantap oleh sang putri. Tidak! Nasi yang lainnya pun berteriak, tidak, maafkan kami tidak bisa menyelamatkanmu. Kemudian, masuklah mereka ke mulut sang putri. Kini tersisa satu butir nasi yang terjatuh di lantai. Sang nasi sangat sedih. Ia menangis sepanjang waktu saat berada di lantai. Apa salahku? Kenapa sang putri tidak mau memakanku? Kenapa dia membuangku? Apa aku tidak enak? Apa aku tidak bergizi? Kenapa aku dibuang? Tangisan sang nasi yang berada di lantai itu tanpa henti. Setelah beberapa waktu kemudian, saat sang putri ingin menyelesaikan makannya, lalu hendak menaruh piringnya ke dapur, tak sengaja kakinya hampir menginjak nasi yang menangis tersebut. Saat hampir menginjak, sang putri menengok ke lantai dan melihat sebutir nasi yang terjatuh. Kemudian berkata, ya ampun, ada nasi yang jatuh. Maaf ya nasi, aku tidak sengaja menjatuhkanmu. Sang putri berbicara sendiri pada nasi
ternyata didengar oleh nasi itu. "Terima kasih Sang Putri, ternyata kamu tidak sengaja." Putri pun berpikir sambil bergumam dalam hatinya. Sayang sekali, nasi ini harus aku berikan teman nasi yang lain nih, supaya tidak sendirian. Habis itu, aku akan berikan kepada ayam kesayanganku, si Uyuk. Kemudian, Sang Putri mengambil 1 sendok nasi yang baru untuk disatukan dengan nasi yang terjatuh tadi. Setelah disatukan, Sang Putri menaruhnya di piring kesayangannya, dan diberikan juga kepada ayam kesayangannya, si Uyuk. Nah, kalau begini kan kamu bisa dimakan sama si Uyuk, ayam kesayanganku. Jadi kamu tidak mubazir deh. Sambil tersenyum dan membawa piring nasi tersebut ke kandang si Uyuk, ayam kate jantan kesayangan Sang Putri. Dengan sangat lahap, si Uyuk menyantap nasi dari Sang Putri, sehingga Sang Putri pun tidak bersedih karena nasinya habis dimakan oleh si Uyuk. Kemudian sebutir nasi pun senang karena ia tidak lagi terbuang. Akhirnya nasi itu tidak lagi menangis karena nasi itu sudah dimakan oleh si Uyuk. Nah, begitulah cerita dari nasi yang menangis, ucap kakek pada Naya yang terkesima dengan dongengnya. "Jadi, nasi itu bisa nangis ya, Kek?" "Waduh, kalau bisa nangis, berarti nasi aku yang tinggal 1 sendok lagi." Naya pun panik, ingat dengan makan siangnya yang tinggal 1 suap lagi. "Bisa, kalau kamu dengan sengaja tidak mau menyantapnya dan meninggalkannya di piring makanmu," jawab kakek sambil menyodorkan 1 sendok makanan suapan terakhir dari makan siang Naya. Kemudian, Naya menyambut suapan makan siang terakhirnya dari sang kakek. Kemudian Naya pun berucap, "Hore, Naya makan siangnya habis," ucap Naya dengan riang. "Alhamdulillah," ucap kakek dengan Naya bersamaan. Nah, itulah tadi dongeng Sebutir Nasi yang Menangis. Semoga teman-teman dan adik-adik di rumah tidak ada lagi yang menyisakan nasi di piringnya. Terima kasih.